Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sir Umar di mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, SMA Al-Azhar Mandiri Palu. Nah, materi kita hari ini adalah materi renang. Kita akan membahas pengertian, sejarah, dan lain-lain. Nah, pengertian renang merupakan satu di antara cabang olahraga akuatik ya. Nah, renang adalah upaya untuk menggerakkan, mengapungkan, atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Nah, olahraga renang kerap dilakukan tanpa perlengkapan ataupun bantuan. Nah, jadi dalam renang lebih banyak menggunakan anggota tubuh, terutama bagian tangan dan kaki kalian, untuk melakukan gerakan atau mengapung di air. Nah, saat ini renang sudah menjadi olahraga populer dan diminati banyak orang. Bahkan saking populernya, renang telah dilombakan baik di tingkat nasional maupun internasional ya. Nah, renang bisa dilakukan oleh orang dari berbagai kalangan dan tingkatan umur, mulai balita hingga dewasa. Termasuk juga ibu hamil bisa juga ya. Nah, olahraga dalam air ini memang tak hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga memberi manfaat besar untuk kesehatan kita. Nah, jika dilakukan secara rutin dan teratur, renang bisa mencegah beberapa penyakit loh. Nah, seperti stroke, jantung, dan diabetes ya. Nah, setelah berenang biasanya membuat tubuh kalian bugar dan rileks. Nah, perasaan cemas ataupun stres juga bisa berkurang. Nah, bahkan biasa sampai menghilangkan stres maupun perasaan cemas ya. Nah, ini adalah beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Nah, menurut Muhajir, renang adalah olahraga yang menggunakan hampir semua otot tubuh bergerak sehingga seluruh berkembang dengan pesat dan kekuatan perenang bertambah meningkat ya. Nah, menurut Budi Ningsih, renang adalah satu di antara olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air, seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga badan terapung di permukaan air. Nah, menurut Abdullah, renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik di air tawar maupun di air asin atau laut. Nah, yang keempat, menurut Erlangga, renang merupakan olahraga air yang sangat menyenangkan dan bermanfaat bagi kekuatan tubuh, jantung, paru-paru, dan membangkitkan perasaan berani. Nah, adapun beberapa manfaat renang. Yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah sarana untuk bermain ataupun rekreasi ya. Nah, kolam renang dapat dijadikan sebagai sarana bermain dan rekreasi bagi anak-anak maupun orang-orang dewasa. Nah, hal tersebut yang membuat banyak anak-anak dan balita menyukai permainan air ini maupun remaja sampai dewasa ya. Nah, yang kedua, menyehatkan badan kalian dan dapat merangsang gerakan otot motorik kalian. Nah, bagi balita dan anak-anak, ototnya akan berkembang, persendian dapat tumbuh optimal, tumbuh menjadi lentur, dan pertumbuhan badan meningkat. Nah, kalau ingin badannya tinggi, silahkan rajin-rajin untuk berenang ya. Yang ketiga, menghilangkan rasa takut pada air. Kenapa? Dengan berolahraga renang dapat menghilangkan rasa takut pada air. Jadi, sebaiknya semenjak bayi sudah dibiasakan bermain air ya. Dan kelak jika sudah besar tidak takut pada air lagi. Ini untuk orang tuanya kalian, kalau siapa tahu kalian punya adik kecil bisa disarankan. Nah, yang keempat, meningkatkan keberanian kalian, percaya diri dan mengasah kemandirian. Nah, olahraga renang dapat mendorong kita tumbuh menjadi sosok yang berani, percaya diri tinggi, dan mandiri sendiri ya. Adapun sejarah renang ya, dimulai dari sebagai sebuah cabang olahraga, renang mulai dikenal pada abad ke-19 di London, Inggris pada tahun 1837 ya. Muncullah beberapa asosiasi olahraga renang pada tahun 1869. Kemudian renang semakin dikenal di dunia sehingga pada tahun 1896 renang resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade modern yang diselenggarakan pada saat itu di Athena atau Yunani.
Di Indonesia, kepopuleran renang diawali di kota Bandung ya, yaitu dengan dibangunnya kolam renang Cihampelas pada tahun 1904. Nah, setelah itu kolam renang pun dibangun di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya. Nah, perkembangan olahraga renang ini di Indonesia selanjutnya ditandai dengan lahirnya berbagai perkumpulan renang seperti Bandung C-Zembon atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Nah, organisasi ini membawahi 7 perkumpulan renang ya. Nah, Bandung C-Zembon rupanya menginspirasi terbentuknya perkumpulan serupa di tingkat yang lebih tinggi. Adapun di Jawa Barat ada West Java Zembon yang lahir pada tahun 1918. Nah, sementara di Jawa Timur didirikan West Java Zembon pada tahun 1927 ya. Nah, berdirinya perkumpulan renang tersebut membuahkan hasil loh di ajang Far Eastern Games Olimpiade Timur Jauh yang diselenggarakan pada tahun 1934 di Manila di negara Filipina. 2 orang pelacak indah dari Hindia Belanda sukses mengukir prestasi pertama sebagai juara pertama dan kedua. Nah, adapun prinsip-prinsip renang yang kita harus pahami, yang pertama prinsip hambatan dan dorongan. Nah, pada saat itu kecepatan maju di dalam renang adalah hasil dari kedua kekuatan, yaitu kekuatan yang cenderung untuk menahannya, tahanan dan hambatan, dan kekuatan yang mendorong maju yang timbulnya oleh gerakan lengan dan kaki kalian. Nah, yang kedua prinsip keteraturan dalam penggunaan dorongan atau kontinuitas gerakan. Nah, penggunaan gerakan dorongan yang teratur bisa mengakibatkan gerakan kalian lebih baik dan efektif daripada penggunaan yang tak teratur untuk mendorong tubuh maju ke depan. Yang ketiga, prinsip hukum aksi reaksi yang dipakai dalam pemulihan recovery. Nah, mekanika pemulihan dengan 3 dan 4 gaya renang terjadi di luar air punya pengaruh terhadap efisien dan kecepatan renang kalian ya. Nah, yang keempat, prinsip pemindahan momentum. Nah, sangatlah mudah memindahkan momentum dari suatu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain, dari kaki ke tangan. Prinsip ini digunakan dalam banyak gerakan-gerakan yang tidak dilakukan di dalam maupun di luar air. Nah, adapun beberapa risiko dalam melakukan renang ya. Pertama, infeksi jamur kaki, infeksi telinga, infeksi mata, infeksi kulit, influenza, diare, dan infeksi cacing. Semuanya ada 6 ya. Adapun sarana prasarana renang, yang pertama seperti kita ketahui pakaian renang, yang kedua kacamata renang, yang ketiga papan pelampung, dan yang keempat sepatu katak. Nah, cara berenang yang baik dan benar. Step awal, mulailah dengan melakukan pemanasan agar otot kalian tidak kram. Nah, pemanasan turut berguna agar suhu pada tubuh meningkat dan detak jantung tetap normal ya. Gerakan pemanasan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus melakukan berjalan ringan di sekitar kolam renang. Yang kedua, mengayunkan kaki dan juga tangan kira-kira selama 10 menit ya. Nah, latihan pada pergelangan kaki. Yang kedua atau step kedua, menyamankan diri dalam air juga sangat dibutuhkan. Bagaimana cara melakukannya? Rendamlah tubuh sebatas leher, lalu basahi muka berulang-ulang dengan 2 tangan kalian. Yang kedua, ambil sebuah posisi duduk pada dasar kolam ya. Letakkan kepala di permukaan air dan 2 tangan di samping kanan dan kiri paha kalian. Step yang ketiga, berlatih pernapasan. Nah, berlatih pernapasan juga sangat penting loh sebagai bagian dari menyamankan diri dalam air ya. So, yang pertama, ambil napas panjang sembari masukkan tubuh kalian dalam kolam renang. Selanjutnya, tahan nafas selama beberapa detik dan juga keluarkan gelembung udara dari hidung serta mulut kalian. Selanjutnya, keluarkan kepala kalian daripada permukaan kolam. Kemudian, tarik nafas penuh. Dan selanjutnya lakukan secara berulang-ulang sampai mahir ya.
Nah, teknik dasar gaya renang ada 4. Yang pertama pernapasan, meluncur, mengapung, setelah itu mengambang. Nah, macam-macam gaya renang. Yang pertama, seperti kita ketahui, gaya bebas. Nah, renang gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menumpukan badan kalian, di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Nah, pada gaya bebas, tubuh berada pada posisi datar di atas air dan bahu agak ke belakang, sementara kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air ya. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah mempertahankan wajah dan pandangan mata harus ke depan. Yang kedua, gaya punggung. Nah, renang gaya punggung adalah gaya berenang dengan posisi punggung menghadap ke air atau posisi tubuh terlentang. Nah, gerakan gaya punggung sama dengan gerakan gaya bebas ya. Pada gaya punggung, wajah perenang berada di atas atau menghadap ke langit permukaan air, dan mudah untuk bernafas dan lebih mudah membuka mata. Namun, pada gaya punggung akan sulit menentukan arah gerak karena mata yang menghadap ke atas atau ke langit. Nah, pada gaya ini atau gaya punggung lebih efektif bergerak ke atas. Pergelangan kaki harus diusahakan tetap lemas ya. Yang ketiga, gaya dada. Nah, renang gaya dada disebut juga renang gaya katak. Kenapa? Karena gerakannya mirip katak saat berenang di air ya. Nah, renang gaya dada adalah gaya renang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air, lalu dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Nah, tangan dan kaki berada di dalam air, serta kepala bergerak naik turun dari dalam air ke permukaan air ya. Nah, perenang dapat melihat ke depan ketika berenang. Nah, gerakan ini atau gaya dada lebih banyak dilakukan oleh para tentara karena lebih efektif dan lebih efisien dalam mengeluarkan tenaga, tidak cukup menguras tenaga, dan bisa dilakukan untuk renang jarak jauh. Dan yang keempat, gaya kupu-kupu. Nah, renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari gaya dada. Nah, gaya kupu-kupu adalah gaya renang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh bergerak ke depan. Nah, kedua tangan membentang kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan ya. Nah, gerakan dua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Untuk melakukan gaya ini dibutuhkan tenaga yang besar, irama, dan koordinasi gerak yang baik. Nah, gaya ini paling sulit dipelajari dibandingkan gaya lainnya karena membutuhkan koordinasi yang baik dan tenaga yang cukup besar. Nah, tekniknya adalah 2 kali ayunan kaki, 1 kali kepakan tangan ke depan. Oke, mungkin cukup sampai situ pembahasan kita mengenai materi renang. Jika ada pertanyaan dari anak-anakku sekalian, silahkan tanyakan di grup WA ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.